Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, berawal dari surah Al-Fatihah, kemudian nanti juz Ammah. Kita tahu bahwa Al-Quran Al-Karim tujuan utama diturunkannya adalah liyadabbaru ayatihi, agar ditadabburi ayat-ayatnya, sehingga melahirkan pemahaman yang berujung pada pengamalan. Karena Al-Quran mulai dari awal itu disebutkan bahwa Al-Quran ini hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Meskipun di sana ada disinggung ilmu-ilmu yang lain, tapi intinya adalah petunjuk yang mengarahkan kepada perbaikan muamalah dan perbaikan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama Pak bahwa Al-Quran Al-Karim mulai dari Alif Lam Mim atau surah Al-Baqarah hingga An-Nas itu isinya ada 3. Yang pertama tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tauhid, apakah itu rububiyah atau asma wa sifat atau uluhiyah. Nah, ini kandungan yang pertama. Kemudian yang kedua kisah-kisah, kisos atau kisah-kisah qasas yang itu menceritakan tentang orang-orang yang ingkar dan orang-orang yang taat. Kemudian yang ketiga adalah al-ahkam, hukum-hukum. Nah, Al-Quran seluruhnya berisikan 3 hal ini. Dan globalnya disebutkan di surah Al-Fatihah. Sepertiganya disebutkan di surah Al-Ikhlas. Makanya Al-Ikhlas itu disebut dengan apa? Sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena isinya hanya tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kisah-kisah, tidak ada juga hukum-hukum. Dari awal hingga akhir isinya apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, di Al-Fatihah ini berisikan 3 hal itu, terus disebutkan secara global. Karena Allah metode dalam penyampaiannya di dalam Al-Quran itu disebutkan dulu secara global, kemudian baru datang apa? Tafsirnya, perinciannya. Nah, jadi surah Al-Fatihah ini disebut juga dengan Ummul Quran. Apa itu Ummul Quran, Pak? Induknya Al-Quran. Karena seluruh pembahasan-pembahasan yang ada di dalam Al-Quran dari surah Al-Baqarah hingga surah An-Nas itu ada di surah Al-Fatihah. Surah yang sangat agung. Disebut juga dengan Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang di dalam salat kita. 17 kali, 17 rakaat sehari semalam itu dibaca terus Al-Fatihah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Disebut juga dengan as-shalah. Jadi Al-Fatihah ini disebut juga dengan apa? As-shalah. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, qasantus shalah baini wa baina abdi. Aku membagi Al-Fatihah itu antara aku dengan hambaku. Ayat pertama hingga ayat keempat nanti ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bismillahirrahmanirrahim sampai maliki yaumiddin. Ini apa? Untuk Allah, khusus untuk Allah. Kemudian ayat kelima ini untuk Allah dan untuk hamba. Kemudian dari ayat ke-6 hingga ayat ke-7 ini apa? Untuk hamba itu sendiri.
Paham Pak? Itu pembagiannya. Ada untuk Allah dan ada untuk hamba. Nah, hanya saja para ulama berselisih pendapat nanti tentang 7 ayat tersebut. Mulainya dari mana? Apakah mulai dari Alhamdu ataukah dari Bismillahirrahmanirrahim? Kalau mazhab Syafi'i menganggap bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Sehingga mereka kalau sholat jahriyah dibaca ini Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa ini bagian dari Al-Fatihah. Sementara mazhab Hambali enggak menganggap bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari Al-Fatihah. Sehingga mereka mensirkan. Mereka menganggap bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah fawatih, yaitu pembuka setiap surah. Kecuali surah At-Taubah yang tidak didahului atau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 pendapat kenapa At-Taubah tidak didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya mereka mengatakan bahwa At-Taubah ini sebenarnya bagian dari Al-Anfal, surah sebelumnya. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa At-Taubah tidak didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim karena dia isinya hanya peperangan. Isinya apa? Peperangan semata. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim Pak, yang terpenting adalah dia adalah ayat dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Kenapa? Karena tatkala Allah Subhanahu wa taala menukil perkataan Sulaiman di saat dia ingin mengirim surat ke Ratu Balqis, isinya apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya ini datang dari Sulaiman dan bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa? Dia sebut bismillahirrahmanirrahim dan itu ada di surah An-Naml. Nah, kita mulai mentadaburi surah yang agung ini agar kita paham, sehingga tatkala imam membaca kita paham makna dan tujuan dari ayat-ayat yang dibaca, sehingga melahirkan apa Pak? Melahirkan kekhusyuan. Dulu ada kelompok di Indonesia ini yang dia sholat itu bacanya pakai terjemahan Pak. Tujuannya apa? Tujuannya agar tambah khusyuk, tambah paham. Kalau dia membaca Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala penguasa alam semesta. Ada Pak dulu? Ingat? Di penjara sudah lama ini. Ketika Ar-Rahmanir-Rahim segala zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Coba lihat. Nah, kita tidak boleh mengganti bacaan tersebut dengan terjemahan. Haram hukumnya Pak. Ini merupakan perbuatan yang tidak ada tuntunannya. Jadi harus dibaca Arabnya. Kalau Anda mau mentadaburinya, maka pelajari tafsirnya, pelajari terjemahannya. Karena Anda adalah orang ajam, bukan Arab. Nah, kalau Hambali menganggap bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah, lantas nanti ayat yang ketujuh yang mana? Ayat yang ketujuhnya. Taruhlah Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama Pak ya. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim ayat kedua, Maliki Yaumiddin ayat ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat, Ihdinas siratal mustaqim ayat kelima, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6. Stop. Ini ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ayat yang ke-7. Ini menurut mereka.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan bismillah. Apa tujuannya ini, Pak? Tujuannya adalah agar kita meminta tolong kepada Allah. Karena dalam bahasa Arab, ba itu maknanya adalah isti'anah, meminta tolong dengan nama Allah. Jadi dianjurkan tak kala kita memulai sesuatu, apakah itu makan, minum, mau membuka sesuatu gitu, diawali dengan apa? Bismillah. Tujuannya agar kita ditolong dalam melakukan perbuatan tersebut. Nah, jadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqra. Aku meminta tolong kepadamu ya Allah untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Allah ini merupakan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu bersama, nama Allah itu jumlahnya banyak. Tidak terbatas hanya pada 99 semata. Karena Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzalta bihi fi kitabik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibik indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan seluruh namamu yang engkau namai untuk dirimu, yang engkau ajarkan kepada hambamu, yang engkau turunkan di dalam kitabmu, dan apa yang engkau sembunyikan di ilmu ghaib yang ada di sisimu. Jadi apa yang Allah simpan di sisinya itu menunjukkan banyak, tidak terbatas hanya 99. Adapun hadis yang menyebutkan 99 bunyinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya kata Rasulullah, Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, memahami dan mengamalkan, maka dia pasti akan masuk surga. Hadis ini tidak menunjukkan pembatasan, tapi menunjukkan apa? Persiapan bahwa ayat ini bahwa nama-nama ini dipersiapkan bagi mereka yang mau mempelajarinya. Contoh saya mengatakan seperti ini. Saya punya uang 1 juta untuk saya sumbangkan ke Masjid BDI mengganti keramik masjidnya. Berarti 1 juta ini khusus untuk apa? Uang saya sumbangkan. Bukan berarti uang di bawah bantal rumah saya nggak ada, atau di bank yang saya simpan uang di sana nggak ada. Tapi 1 juta ini khusus untuk disumbangkan. Nah, jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya Al-Husna, Maha Indah. Kenapa demikian? Karena nama tersebut pasti terkandung sifat yang sempurna. Ini beda dengan manusia. Terkadang manusia punya nama soleh, tapi dia bejat kan? Kadang nama sidik, jujur, tapi dia penipu, pengkhianat. Nah, ada namanya Muhammad. Apa itu Muhammad? Muhammad itu orang yang banyak memuji. Kalau Muhammad orang yang banyak dipuji. Muhammad. Padahal dia apa? Enggak sering memuji Allah Subhanahu wa taala. Namanya dia hanya sekedar alamat, tanda. Oh, ini si Ibrahim, oh ini si Soleh, oh ini si Fir'aun dan seterusnya. Hanya sekedar apa? Ada sekedar tanda untuk membedakan yang lain.
Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, namanya itu pasti terkandung sifat yang sempurna di dalamnya. Nah, Allah sendiri itu terkandung uluhiyah. Apa itu uluhiyah, Pak? Yaitu ibadah hanya diperuntukkan untuk Allah. Pemilik ibadah, namanya apa? Uluhiyah. Yang kita tidak boleh memperuntukkan ibadah kepada selain Allah, karena ini adalah haknya Dia. Kemudian berikutnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini merupakan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung sifat rahmat yang sempurna. Yang mana Ar-Rahman ini khusus. Jadi Allah dan Ar-Rahman itu, Pak, nama yang khusus bagi Allah, nggak boleh yang lainnya. Paham? Kalau Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Ghaffar, Al-Ghafur masih boleh diberikan nama kepada manusia. As-Sami masih boleh, tapi tidak boleh meyakini sifat padanya. Paham? Hanya sekedar tanda saja. Kalau Ar-Rahman tak boleh. Ini khusus bagi apa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Pak Rahmat, boleh nggak? Ada nama orang dinamakan Pak Rahmat, boleh. Tapi Pak Rahman nggak boleh, harus diganti. Kalau ada nama orang Pak Rahman atau Toko Rahman, harus diganti. Ada nama laundry Rahman, nggak boleh. Boleh sifatnya apa? Rahmat. Ada wali kota kita Rahmat Mas'ud. Kalau Rahman Mas'ud enggak boleh. Ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mau disertakan dengan apa? Kata Abdul Ar-Rahman atau Abdul Aziz atau Abdul Ghaffar. Tapi Al-Aziz boleh, Al-Ghaffar boleh, Asy-Syakur boleh. Tapi hanya sekedar penamaan semata. Nah, apa kandungan dari sifat Rahman dan Rahim? Jadi Rahman itu terkandung sifat yang luas. Sifat apa? Sifat rahmat yang luas. Di mana Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh makhluknya, seluruh manusia, yang bejatkah, yang yang musyrikah, yang kafirkah, semua dirahmati. Buktinya apa? Buktinya orang-orang Yahudi tetap aja dikasih makan, tetap aja dikasih sehat sama Allah, meskipun mereka membombardir Palestina kan? Tetap aja mereka dikasih kesehatan, rezeki dan yang lainnya. Bukti Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh makhluknya. Tapi beda dengan Ar-Rahim. Sifat rahmah yang terkandung padanya itu khusus bagi orang-orang yang beriman semata. Wa kana bil mu'minina rahima. Kemudian ayat yang kedua, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya karena Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita. Memberikan kenikmatan yang tidak pernah meminta pamrih atas pemberian yang Dia berikan. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Nikmat apa saja yang kalian rasakan itu datangnya dari Allah. Lantas Allah nggak pernah meminta kepada kita agar kita mempersembahkan sesuatu, memberikan makan kepada Allah, nggak pernah. Justru ibadah yang kita lakukan itu hanya untuk kita sendiri, untuk kebaikan kita. Man amila sholihan fali nafsi. Barang siapa yang melakukan amalan soleh untuk dirinya sendiri, bukan untuk apa? Untuk kebaikan Allah, untuk Allah bertambah kekuasaannya, enggak. Jadi Allah Subhanahu wa taala dipuji dengan pujian yang dibarengi dengan kecintaan dan pengagungan. Ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang dibarengi dengan kecintaan dan pengagungan. Kalau kita memuji istri,
Itu biasanya pujian yang ada keinginan di balik pujian tersebut kan ya. Nggak ada pengagungan, tapi apa, pujian untuk mencari sesuatu dari dunia. Kita datang mungkin mengajukan proposal ke Pak Wali Kota, kita memuji-muji dia, tapi pujian yang tidak dibarengi dengan pengagungan. Kita katakan, Masya Allah, Bapak selama menjabat selama 2 tahun lebih ini, luar biasa perkembangan yang ada di Balikpapan. Dipuji habis-habisan. Untuk apa? Untuk mencari sesuatu. Jalan-jalan kilo hancur-hancuran. Nah, perlu di apa? Perlu dipuji agar dana cepat cair. Jadi alhamdulillah ini hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat. Karena cara bersyukur kepada Allah itu Pak dengan 3 cara. Yang pertama mengucapkan alhamdulillah. Apakah kita selesai makan, selesai minum, selesai melakukan sesuatu lalu berhasil, kita mengucapkan alhamdulillah. Kita mendengar istri meninggal dunia, alhamdulillah. Kalau itu adalah kenikmatan bagi kita. Paham Pak Wahyu? Berarti apa? Ada kemungkinan cari yang lain. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah sebagai bentuk rasa syukur. Dengan kenikmatan yang kita peroleh atau rasakan. Yang kedua adalah i'tiraf, mengakui di dalam hati bahwa itu adalah kenikmatan dari Allah. Fadlun, pemberian keutamaan dari Allah kepada kita. Bukan kewajiban Allah memberikan nikmat. Dikarenakan kita sudah banyak ketaatan, enggak. Kemudian yang ketiga, sarfuha limardatillah, menggunakan nikmat tersebut dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabb itu maknanya adalah pengatur. Nama dari nama-nama Allah yang sifatnya terkandung adalah mengatur seluruh alam semesta. Kalau kita sudah meyakini ini Pak bahwa Allah yang mengatur alam semesta ini, berarti kita akan menjadi tenang kehidupannya. Kalau kita yakini ini. Kenapa? Karena kan yang mengatur maha mampu, maha kaya, maha bijaksana dan seterusnya. Yang tidak pernah terkandung kezaliman dalam pengaturannya. Maka ya udah kita serahkan aja kepada Allah. Gak usah gerusa-gerusu sana sini. Toh juga nanti 2024 nanti siapa jadi presidennya Allah yang mengatur kan? Gak usah kalau nggak Anies nanti akan begini jadinya, hancur-hancuran lagi. Gak usah, Allah yang akan mengatur. Karena alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengaturnya. Apapun yang terjadi nanti di tahun 2024 kita serahkan kepada Allah. Kita hanya dituntut 2 hal. Jika yang terpilih nanti itu buruk, berarti kita bersabar. Jika yang diangkat nanti itu adalah kenikmatan bagi kita, kita harus mengadakan kenduri. Sebagai bentuk apa? Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita meyakini ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kita, mengatur Balikpapan dan seluruhnya, maka kita akan hidup tenang. Karena kita serahkan pengaturan Balikpapan kepada Zat yang Maha mampu mengatur alam semesta ini. Rabbil alamin. Alam itu maknanya adalah alamat, Pak. Alam itu adalah alamat yang menunjukkan adanya Allah. Kita semua ini adalah alam. Manusianya, pohonnya, gunungnya, langitnya, semuanya adalah alam yang menunjukkan adanya apa? Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada alam tapi tidak ada yang menciptakan, kira-kira akan rapi nggak, Pak? Ada di sana tiba-tiba kok nggak ada yang ini, langsung tiba-tiba ada, nggak mungkin. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
Kata Allah dalam suratul, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, tanpa ada yang mengadakan, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Maka jawabannya nggak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Coba lihat Balikpapan begitu teraturnya hujan berapa bulan nggak turun-turun kan? Terus nanti pokoknya diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Ar-Rahmanir Rahim. Di ayat ketiga Allah mengulangi lagi namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa kaitannya nih dengan ayat sebelumnya? Kaitan eratnya Pak, bahwa pengaturan alam semesta ini itu dibangun di atas rahmat. Dibangun di atas kasih sayang. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya dibangun di atas kemurkaan, maka habis kita. Sedikit-sedikit kita melakukan salah langsung disikat oleh Allah, selesai kita kan. Ada kesalahan sebagaimana seorang bapak melihat anaknya salah dikit langsung ditempelin, diapain, habis anak tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala rahmatuhu muqaddamatun ala ghadabihi. Rahmat Allah dikedepankan atas apa? Atas murkanya. Coba kalau sekiranya Allah mau murka, maka akan murka kepada orang-orang Yahudi yang ada di Israel sana. Akan dihabisi, gampang aja dihabisi oleh Allah. Tapi tidak seperti itu. Ada hikmah di balik semua itu. Kalau setiap orang musyrik yang tidak mau beribadah kepada Allah langsung disikat, maka nggak nyaman hidup ini. Kalau pelaku maksiat yang ada di Balikpapan ini semua dimatikan oleh Allah, lantas siapa nanti yang mau dinasehatin kan? Siapa yang mau didakwain? Kan? Karena semuanya orang-orang baik-baik aja. Tapi adanya yang baik, adanya yang buruk, inilah seni atau bagian dari kehidupan. Maliki Yaumiddin. Malik ini juga nama Allah Subhanahu wa taala yang dia raja pada hari ad-din. Din di sini maknanya adalah pembalasan. Jadi ad-din terkadang dimaknai dengan pembalasan, terkadang pula dimaknai dengan dengan agama. Yang dijadikan sebagai undang-undang dalam kehidupan manusia. Yang mengatur kehidupan manusia tersebut, apakah itu dari sisi penghambaan atau muamalah. KUHP itu adalah din, agama. Karena dia adalah undang-undang. Tapi dibuat oleh orang-orang Belanda, diwariskan oleh orang-orang Belanda. Jadi KUHP kita adalah agama Islam yang mengatur ibadah dan muamalah kita semasa kita hidup di muka bumi ini. Kemudian setelahnya ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini merupakan ikrar Pak, yang kita kadang tidak menyadarinya, bahwa tak kala kita membaca ini, maka ini sebenarnya adalah ikrar kita kepada Allah. Kami hanya beribadah kepadamu. Kami hanya beribadah kepadamu. Gambarannya, contoh yang lain seperti kami hanya bekerja untukmu. Kalau sekiranya dia menyimpang dalam hal ubudiyah, penghambaan, contoh dia beribadah atau sholat untuk selain Allah, berarti ikrarnya ini gak sesuai kan dengan kenyataan. Dia mengatakan kami beribadah kepadamu ya Allah. Ternyata dia ketika nyumbang sembako gitu tujuannya agar dicoblos, ya kan? Dia nyebarin amplop sana sini tujuannya untuk apa? Untuk dicoblos. Berarti dia beribadah ini bukan untuk Allah. Dia nyebarin, dia pajang di spanduk-spanduk, dia sebarin Indomie, sebarin apa semuanya. Ternyata tujuannya bukan lillah. Nggak sesuai dengan ikrarnya dia.
memperuntukkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ada sesuatu yang lain yang dia lebih pentingkan daripada Allah. Nah, kemarin tadi pagi saya ditanya tentang seorang ojol gitu ya. Yang dia berkata bahwa ojol ini berkata, kami bekerja ini untuk memperoleh uang. Lantas ibadah itu hanya menghalangi kami untuk mendapatkan orderan. Nah, ketika azan berkumandang, maka disitulah banyak orderan masuk. Ya kan? Disitulah orderan masuk. Maka gimana nih? Apakah kita mengedepankan terima orderan ataukah ini ibadah dulu? Saya sampaikan bahwa Anda ketika mengedepankan menerima orderan, menyampingkan sholat, maka Anda mungkin akan dapat 20.000, ya kan? Dapat 20.000 dari ngantar orderan atau ngantar penumpang gitu. Tapi mungkin di jalan Anda akan banyak kempes. Harus tambal ban dulu mungkin atau ganti ban dalam. Belum lagi setelah itu nanti Anda mungkin motornya rusak. Kan? Akhirnya Anda rugi sendiri. Coba Anda sholat dulu, ya kan? Sholat. Setelah sholat nanti Anda buka lagi aplikasinya, insya Allah ada orderan berikutnya. Karena barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya yang lebih baik. Ingat bahwa ibadah itu adalah sebab lancarnya rezeki. Ibadah itu adalah sebab lancarnya rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Tafarraq li ibadati amla usadraka ginan wa asudda faqrak. Wa illa taf'al mala'tu yadaika syughlan wa lam asudda faqrak." Wahai hambaku, sibukkanlah dirimu dalam beribadah kepadaku. Niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, dan aku akan tutupi kefakiranmu. Kalau tidak, maka aku akan sibukkan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan yang tiada habisnya. Coba lihat. Kalau orang yang jauh dari ibadah itu ada saja yang dia lakukan, nggak ada habis-habisnya. Karena ini adalah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tidak tutup kefakiranmu. Pokoknya kurang terus. Nggak ada. Padahal penghasilannya 10 juta satu hari itu pun harus cari tambahan sana sini dan yang lainnya. Kenapa? Karena ternyata harus bayar kredit motor, kredit rumah, KP rumah dan yang lainnya. Habis umurnya untuk apa? Untuk membayar ribawi. Jadi kenapa orang-orang Arab itu kaya-kaya? Karena resepnya seperti ini. Mereka mengedepankan ubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika rame-ramenya toko pengunjung datang gitu, azan berkumandang, mereka langsung tutup sholat yang mereka lebih utamakan. Nah, jadi iyyaka na'budu, hanya beribadah kepadamu. Jadi seluruh bentuk ibadah kami peruntukkan untukmu, ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Ini kaitan erat ini, Pak, dengan ibadah dan isti'anah. Apa maknanya ini? Maknanya kami tidak bisa menegakkan ibadah kepadamu, ya Allah, kecuali dengan pertolonganmu. Pak, coba perhatikan tukang-tukang itu yang kerja siang malam gitu, banting tulang keras keringat. Mereka mampu mengangkat semen 50 kilo. Tapi untuk pergi sholat, mengangkat tangannya di hadapan Allah, mereka nggak sanggup. Kenapa kira-kira? Karena nggak ada pertolongan dari Allah. Kita bisa hadir di sini, sholat, duduk sebentar kajian, kemudian nanti sholat isya lagi. Ini semua isti'anah, pertolongan dari Allah. Untuk menepis kesombongan. Aku bisa kayak gini ini karena usahaku. Aku bisa punya uang seperti ini semua karena usaha kerasku.
Nah, tak kala kita menyadari bahwa kita hamba yang lemah, maka kita senantiasa meminta tolong kepada Allah. Tak kala ada panggilan hayya 'alas shalah, apa kita jawab, Pak? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan. Kita mengakui bahwa kita ini apa? Lemah. Enggak sanggup melakukan sesuatu kecuali dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, janganlah Engkau memberikan beban, pikulkan beban ini kepada diriku meskipun sekejap mata. Aku minta tolong kepadamu karena Engkau yang maha mampu. Nah, ini kaitan eratnya dengan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami hanya beribadah kepadamu dan hanya meminta tolong juga kepadamu. Maka ini yang kita senantiasa bawa dalam kehidupan kita. Apapun yang kita akan lakukan, apakah itu ibadah ataukah yang lainnya, maka berusahalah meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta 'ala alamta, apabila engkau sudah mengazamkan sesuatu, fasta'in billah, meminta tolonglah kepada Allah, wala ta'jas, dan janganlah engkau lemah. Nah, demikian mungkin Pak yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada yang bertanyakan? Assalamualaikum. Robana itu duk mungkin. Rabana itu Rabana gendang-gendang gitu Pak. Iya. Bukan ya Robbana, bukan. Tapi Robana itu husnudzonnya ke situ. Prasangka baik. Jadi disebutkan di apa namanya, ketika Rasulullah melakukan perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang musyrik, kemudian Rasulullah menyuruh tukang tulisnya untuk mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Diingkari sama orang musyrik bahwa jangan tulis Ar-Rahman. Kami enggak percaya dengan Ar-Rahman. Turun ayat langsung yang bunyinya apa? Mereka mengingkari Ar-Rahman. Nah, ini yang disebut oleh ulama kita bahwa Allah dan Ar-Rahman ini dua nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak boleh bagi manusia untuk memberikan nama dirinya atau anaknya dengan kedua nama tersebut. Nama yang lain, Pak? Jadi Ar-Rahman itu dia sifatnya umum. Apakah untuk orang kafir, majusi, orang mukmin, umum sifatnya dia. Nah, Ar-Rahim itu khusus. Jadi yang umum dulu baru yang khusus. Sama dengan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu umum, Pak. Dalam artian isti'anah itu ibadah yang bagian dari na'budu. Isti'anah adalah ibadah. Cuma dia disebutkan secara khusus. Jadi itu umum baru khusus. Terkadang juga di dalam ayat Al-Quran khusus dulu baru baru umum. Karena Ar-Rahim itu khas lil mu'minin, khusus bagi orang-orang yang beriman. Nah, ada lagi, Pak? Nah, jadi Ibnu Taimiyah sama Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa afdolnya itu menyempurnakan. Nah, kalau mau wudu ada tulisan itu Bismillahirrahmanirrahim kan? Mau bekerja Bismillahirrahmanirrahim, mau makan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata beliau lebih afdol, menyempurnakan. Tapi kata afdol ini membutuhkan dalil. Yang datang dari hadis-hadis Rasulullah itu hanya bismillah. Maka kita cukupkan dengan apa? Bismillah.
Ya gulam kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ya gulam samillah. Bismillah, ucapkan apa? Bismillah. Nah ini. Jadi katakanlah kita mau naik motor, bismillah, apa gitu bismillah. Itu apa? Bagian dari isti'anah, meminta tolong kepada Allah. Nah itu Pak. Jadi cukup dengan apa? Dengan bismillah. Meskipun ada ulama yang membolehkan bismillahirrahmanirrahim. Nah demikian, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.